Air berperan sebagai tempat hidup dan bernapas bagi komponen yang tinggal di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta beberapa konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD Kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD. Sekarang kita masuk di bab 3, Hidup Bersama Alam. Adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini, tinggal di tempat yang tidak apa-apa selain dirinya? Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. 2. Mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. 3. Menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antar komponen pada suatu ekosistem. Jadi di bab 3 ini ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uji pemahaman dari bab 3 ini, teman-teman. Untuk bab 3 ada di halaman 59 sampai dengan halaman 86. Untuk uji pemahamannya sendiri ada di halaman 86. Sekarang kita lihat uji pemahamannya. Yang pertama adalah A. Memahami ekosistem. Perhatikan gambar habitat berikut. Lihat danau, perhatikan habitatnya. Kemudian hutan tropis, lihat juga habitatnya. Kemudian pantai, lihat habitat dari pantai. Kemudian bawah laut, lihat habitat dari bawah laut. Berikutnya padang rumput, habitat dari padang rumput. Kemudian padang pasir, perhatikan habitat dari padang pasir. Sekarang kita lihat soalnya yang perlu kita kerjakan. Buatlah tabel seperti contoh berikut di buku tugas. Lengkapilah tabel untuk 5 habitat lainnya, seperti pada gambar. Kita lihat habitatnya. Habitatnya adalah danau. Kemudian tumbuhannya di danau, sebagaimana contoh gambar yang ini ya teman-teman. Jadi yang dibahas pertama itu adalah danau, jadi kita akan buat masing-masing dari soal ini. Jadi ini yang pertama, habitatnya danau, kemudian tumbuhan di danau itu ada eceng gondok, rumput, teratai, hewan yang ada di danau seperti kata, ikan, nyamuk, burung, dan cacing. Kemudian komponen abiotik di dalam danau, contohnya adalah air tawar, tanah, udara, batu. Berikutnya komponen yang tidak akan ditemukan di danau seperti ikan hiu, batu karang, beruang kutub. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita buat tabelnya ya, memahami ekosistem. Ini jawabannya, perhatikan. Kita lihat di habitat pantai. Tumbuhan yang ditemukan di pantai adalah pohon kelapa, alga, rumput laut, pohon bakau, dan lain-lain. Berikutnya hewan yang ditemukan di pantai seperti ikan laut, udang, kerang, kepiting, burung camar, bintang laut, dan lain-lain. Komponen abiotik yang ditemukan di pantai adalah pasir, batu karang, udara, cahaya matahari, air asin, dan sebagainya. Komponen yang tidak akan ditemukan di pantai seperti ikan mas, singa, zebra, beruang kutub, dan lain-lain. Sekarang kita lihat padang rumput. Tumbuhan yang ditemukan di padang rumput, aneka macam rumput, akasia, palem, dan sebagainya. Berikutnya, hewan yang ditemukan di padang rumput seperti badak, jerapah, rusa, gajah, zebra, singa, kuda nil, burung unta, ular, dan lain-lain.
Berikutnya, komponen abiotik yang ditemukan di padang rumput adalah tanah, cahaya matahari, air, udara, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang tidak akan ditemukan di padang rumput adalah ikan, orang utan, lumba-lumba, beruang, panda, dan lain-lain. Berikutnya kita lihat di sini hutan tropis. Tumbuhan yang ditemukan di hutan tropis adalah anggrek hutan, aneka macam pohon, tumbuhan paku-pakuan, dan lain-lain. Selanjutnya, hewan yang ditemukan di hutan tropis adalah tapir, orang utan, monyet, gajah, ular, serangga, burung, katak, dan lain-lain. Komponen abiotik yang ditemukan di hutan tropis adalah tanah, air, udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Kemudian komponen yang tidak akan ditemukan di hutan tropis adalah zebra, lumba-lumba, ikan hiu, pinguin, dan lain-lain. Habitat dalam laut. Tumbuhan yang ditemukan di habitat dalam laut adalah alga, rumput laut, dan sebagainya. Berikutnya, hewan yang ditemukan di dalam laut seperti ikan hiu, paus, gurita, anemon, kuda laut, dan sebagainya. Komponen abiotik yang ditemukan di dalam laut, air asin, batu karang, udara, cahaya matahari, walaupun semakin dalam semakin sedikit cahaya yang masuk. Kemudian, di dalam laut, komponen yang tidak akan ditemukan seperti ikan mas, ikan koi, beruang, singa, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat habitat dari gurun pasir. Tumbuhan yang ditemukan di gurun pasir seperti kaktus, akasia, palem, kurma, thyme, zaitun, dan sebagainya. Berikutnya hewan yang ditemukan di gurun pasir, rubah gurun, tikus gurun, kalajengking, ular, burung unta, landak gurun, kadal, unta, dan lain-lain. Komponen abiotik yang ditemukan di gurun pasir adalah pasir, cahaya matahari, udara, bebatuan, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang tidak akan ditemukan di gurun pasir yaitu rubah arktik, panda, jerapah, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, ini adalah jawaban untuk ekosistem yang A, untuk jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk ke yang B, peran komponen dalam ekosistem. Kelasmu berencana untuk membuat akuarium ikan hias untuk dipelihara bersama. Kalian diminta untuk mendesain akuarium beserta isinya. Berilah keterangan komponen apa saja yang ada. Jangan lupa sertakan peran komponen tersebut dalam ekosistem akuarium tersebut nantinya. Umumnya, akuarium ini memiliki komponen 1. Air, berperan sebagai tempat hidup dan bernapas bagi komponen yang tinggal di air. 2. Ikan, berperan sebagai penghuni utama akuarium. 3. Tanaman air sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup, makanan ikan, tempat bertelur, dan penjernih air. 4. Bebatuan sebagai hiasan akuarium dan tempat berteduh atau bertelur ikan. Berikutnya kita masuk ke soal yang C dari uji pemahaman yang C, simbiosis antar makhluk hidup. Ibu Banu hendak menanam tanaman anggrek di rumahnya. Ibu Banu berencana menumpangkan tanaman anggrek di batang pohon mangga, tapi Banu tidak setuju. Ia baru belajar mengenai simbiosis parasitisme di sekolah. Banu khawatir anggrek ini akan menjadi parasit dan membuat mangganya tidak banyak berbuah. 1. Apa saran yang bisa kalian berikan kepada Banu? 2. Bagaimana pendapat kalian terkait ketidaksetujuan Banu? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah anggrek memiliki hubungan simbiosis komensalisme dengan tanaman inangnya. Artinya, tanaman ini tidak akan mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya, sehingga Banu tidak perlu khawatir akan pohon mangganya. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C. Uji pemahaman yang C berdasarkan tentang percakapan Ibu Banu dengan
Banu, kemudian juga perhatikan gambarnya. Jadi ini adalah jawabannya. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 SD yang baru saja ditonton? Semoga pembahasannya bermanfaat. Dukung Hendarto Travel Like dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.